Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ilmu Ramanda STMT. Saya dosen Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil di Universitas Iskandar Muda. Sebelum saya menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, bidang keahlian saya yaitu transportasi, di mana bidang transportasi merupakan tentang pengendalian angkutan umum, keselamatan transportasi, dan mengelola terminal secara baik secara angkutan darat, laut maupun udara. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini yaitu sistem transportasi yang memiliki SKS-nya bobotnya yaitu 2 pada setiap semesternya. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu metode SCL, yaitu Student Center Learning, dan discussion kelompok, di mana akan disusun beberapa tahapan yang akan dibentuk dalam smart group discussion, di mana mahasiswa akan melakukan diskusi kecil yang akan membahas tentang sistem transportasi dan juga harus dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Presentase penilaian kuliah yaitu kehadiran 15%, UI 10%, tugas 15%, midterm 25%, dan UAS 35%. Saya akan memaparkan tentang mata kuliah sistem transportasi, yaitu pada pertemuan pertama kita akan memaparkan tentang pengantar sistem transportasi dan jenis transportasi. Lingkupnya yaitu definisi dan ruas lingkup sistem transportasi, fungsi dan peran transportasi dalam pembangunan, komponen sistem transportasi, serta sejarah dan evolusi transportasi. Pada pertemuan kedua kita akan memaparkan komponen transportasi, yaitu di dalamnya menjelaskan tentang sarana dan prasarana, komponen prasarana transportasi baik jalan raya, jalan rel, transportasi udara, laut, serta udara. Pada pertemuan ketiga kita akan melakukan perencanaan transportasi, yaitu tahapannya proses perencanaan transportasi, studi kelayakan transportasi, perencanaan jangka pendek, menengah, dan serta panjang. Pada pertemuan keempat yaitu akan membahas tentang jaringan transportasi. Ya, elemennya yaitu jaringan simpul dan luas, representasi grafis dan topologi jaringan, analisis jaringan, serta transportasi sebagai sistem jaringan. Pertemuan kelima, perilaku perjalanan dan pola mobilitas. Di dalamnya itu motif perjalanan, karakteristik perjalanan, dan pemodelan perilaku perjalanan, faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pada pertemuan keenam kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran transportasi. Di dalamnya yaitu konsep permintaan perjalanan, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran layanan transportasi, serta interaksi antara permintaan dan penawaran. Pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang teknik pengumpulan data transportasi, yaitu survei lalu lintas, metode sampling dan teknik observasi dan pengolahan serta analisis data transportasi. Pertemuan ke-8 kita akan melakukan UTS, ujian tengah semester, serta pada pertemuan 9 kita akan membahas tentang sistem transportasi perkotaan yang di dalamnya terdapat permasalahan transportasi di kawasan urban, transportasi publik, BRT, LRT, MRT, serta konsep Transit Oriented Development atau TOD. Pada pertemuan 10 kita akan membahas tentang pemodelan transportasi, yaitu melihat 4 tahap pemodelan transportasi: trip generation, trip distribution, mode choice, dan route assessment, dan melakukan pendekatan makro dan mikro. Aplikasi perangkat lunak dalam pemodelan transportasi menggunakan VSIM maupun Transcat. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang manajemen transportasi yang di ruang lingkupnya yaitu tentang manajemen transportasi, teknik pengendalian lalu lintas, serta transport demand management. Pada pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang kebijakan transportasi, yaitu kebijakan pemerintah terkait transportasi, regulasi dan lembaga terkait, serta peran swasta dan masyarakat. Pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang dampak sistem transportasi, yaitu dampak ekonomi, biaya dan manfaat, dampak lingkungan, polusi energi dan perubahan iklim, serta dampak sosial dan spasial. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang transportasi
berkelanjutan dan cerdas, yang di dalamnya terdapat prinsip transportasi berkelanjutan, smart mobility dan teknologi ITS, serta transportasi ramah lingkungan dan berbasis energi terbarukan. Pertemuan 15 kita akan membahas tentang studi kasus dan aplikasi nyata. Di dalamnya terdapat analisis kasus transportasi di kota besar, diskusi proyek transportasi, evaluasi dan rekomendasi, serta simulasi dan presentasi kelompok. Pada pertemuan ke-16 kita akan melakukan UAS, yaitu ujian akhir semester. Sekian deskripsi diri saya. Selanjutnya kita akan melihat pemaparan mata kuliah sistem transportasi yang saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana hari ini? Siap terima materi semuanya? Transportasi apa tidak? Transportasi. Transportnya yang mana? Ya, dengan kaki kan perpindahan, ya kan? Jadi apalagi dalam perekonomian bangsa dan negara, transportasi ini bagaikan tadi, ya majunya suatu negara ini kenapa? Karena transportasinya. Ya. Sistem transportasi terdiri dari orang atau barang, ya. Sistem transportasi orang atau barang, tempat awal atau akhir pergerakan, ruang untuk bergerak. Ruang bergeraknya ini apa saja? Ya, jadi prasarana jalannya itu makin lama makin bagus kan? Setiap kita mau melakukan pergerakan, kita lihat jalan tersebut makin lama makin baik apa makin buruk jalan tersebut? Makin baik. Ya, kalau nggak ada difasilitasi dengan perbaikan, ya nggak dapat juga. Jadi harus ada manajemen pengelolaannya, ya. Jadi kelima subsistem ini menjadi satu kesatuan, ya. Inilah yang dinamakan dengan sistem transportasi. Jadi tujuan sistem transportasi itu apa? Yaitu untuk mencapai proses transportasi penumpang dan barang secara optimal dalam waktu tertentu. Jadi mempertimbangkan faktor keamanan, kelancaran, kenyamanan serta efisien waktu. Nah, kita dalam melakukan transportasi ada menjaga berapa lama waktu yang kita harus tempuh. Nah, contohnya saja ya, dari sini dari Banda Aceh ke Kota Losmame, mana efisien menggunakan jalur biasa yang selalu dari Sarawak, apa kalian menggunakan tol? Kalau kalian butuh cepat, kalau kalian biasa-biasa saja, apa kalian akan masuk ke jalan tol? Enggak, tetap kalian masuk tol. Hah? Masuk, ya, karena itu masih baru juga kan, jadi masih pertimbangan. Apa kalau kalian misalnya mau liburan, masuk kalian ke tol. Nah, kalian lihat selama masa keripik ini, sare, ya kan? Ya, jadi itu ada pertimbangan efisiensi waktu, biaya, kenyamanan, kelancaran, keamanan. Ya, ini faktor yang mempengaruhi tujuan sistem transportasi. Nah, transportasi ini
untuk menghubungkan manusia dengan kebutuhannya. Kebutuhan apa? Makanan, minuman, pendidikan, pekerjaan, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, dan sosial. Dengan transportasi meningkatkan kualitas hidup manusia. Betul apa salah? Meningkat gara-gara transportasi. Ada mungkin kita tidak melakukan transportasi dalam satu waktu. Bukan 2 hari saya bilang, satu waktu. Kalian dari sini mau ke kamar mandi, ke toilet, itu pergerakan transportasi atau tidak? Ya kan? Jadi tentara transportasi ini ada 3 ya, ada Tratras, Tratrawil, sama Tratralog. Jadi tataran transportasi nasional, tataran transportasi wilayah, sama tataran transportasi lokal. Ya, semua sudah dipetakan. Nih, mana yang Tratrans, mana yang Tratrawil, mana yang Tratralog. Nah, tatanan-tatanan tersebut itu ada melingkupi keseimbangan terdiri dari transportasi jalan, kereta api, sungai danau, laut, udara, dan semua itu dilakukan secara efektif, efisien, dan terpadu. Oke, ini kita masuk ke komponen transportasi. Ini lainnya. Tadi hanya sepintas yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke komponen transportasi. Komponen dari sistem transportasi itu dapat kita lihat pada diagram ini tingkat kebutuhannya. Dari tingkat kebutuhannya dapat dilihat kualitas pelayanannya, bagaimana keselamatan, keandalannya. Nah, di sini juga turun dengan tingkat pelayanannya, kapasitas, kecepatan, biaya. Nah, dari tingkat pelayanan ini kita tuh harus aman, nyaman, efektif seperti yang tadi ya, karena sistem transportasi. Jadi dari tingkat pelayanan ini ada sistem yang harus dikendalikan, yaitu tenaga penggerak, kendaraan, jalur kendaraan, terminal, dan sistem pengendalian operasi. Oke, nih ciri prasarana transportasi. Prasarana transportasi disebut dengan transport supply. Jadi pasokan yang disediakan untuk mengantisipasi kebutuhan akan pergerakan. Nah, jadi prasarana ini, dia ini kebutuhan akan mengantisipasi akan pergerakan. Nah, contohnya aja. Jadi kalian pada tahu kan sarana itu apa? Prasarana. Siti, sarana apa? Pengertian sarana. Sarana ini alat penggerak. Alat penggerak ya. Dia mau sepeda motor, mobil masuk sarana. Kalau prasarana tempatnya, tempat kalian berjalan. Nah, jadi apa jalan, apa halte, ya. Nah, prasarana transportasi tidak mungkin disimpan, tetapi digunakan pada saat dibutuhkan. Artinya, supply dalam transportasi diminta pada saat dan di tempat permintaan dulu. Misal, saya di sini, kamu sudah. Saya butuh membeli makanan di warung. Nah, warung tersebut itulah supply dalam transportasi. Artinya permintaannya tumbuh pada saat yang dibutuhkan. Nah, prasarana transportasi punya 2 peran utama, yaitu alat bantu dalam mengarahkan pembangunan di daerah urban, perkotaan. Selanjutnya kedua, prasarana pergerakan manusia dan dari atau barang yang timbul karena adanya kegiatan pada suatu daerah. Nah, ciri-ciri prasarana transportasi dapat dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu faktor kuantitas dan faktor kualitas.
bersifat dengan sifat ya. Dia jadi nggak bisa diukur. Kalau mau kalian mengukur suatu faktor itu dinyatakan dengan kuantitatif. Ya, kalau misalnya pertanyaannya A, B, C, D itu dapat yang kuantitatif. Tapi kalau kalian misalnya kamu merasa senang atau susah hari ini, itu kualitatif. Ya, ini kategori ini masuk bukan hanya saja pada prasarana transportasi, tapi pada semua bidang nih, dua faktor nih, kuantitatif, kualitatif. Oke. Syarat teknologi transportasi yaitu membuat objek mudah diangkut tanpa mengalami kerusakan. Nah, suatu objek itu diangkut tak boleh rusak, itulah syarat teknologi transportasi. Contoh, kita mengangkat barang secara lemari, pindah rumahan. Itu teknologi transportasi. Kalau barang tersebut itu sampai ke tujuan tidak ada yang lecet sedikit pun. Kalau saya lecet artinya itu bukan menggunakan teknologi, kita masih manual. Habis itu menyediakan kontrol pada gerakan yang terjadi, jadi locomotion, dan melindungi objek dari kerusakan atau kehancuran dari akibat samping pergerakan. Menggunakan teknologi. Oke, ini dapat kita lihat komponen-komponen dalam sistem transportasi. Dalam sistem transportasi itu sudah jelas ada manusia, ada barang. Jadi benda yang akan digerakkan. Nah, sarana anda untuk mempergerakannya apa? Sepeda motor, mobil, bus, apalagi ada yang udara, serang pesawat. Di air ada apa? Nah, di prasarana di udara ada apa? Pesawat. Bandara lah, sarananya pesawat. Prasarananya di laut. Tapi jelas nih. Nah, dari lingkup ini, jadi komponen ini dapat dilakukan secara lebih baik lagi dengan apa? Teknologi. Ya, sekarang kan mudah teknologi sekarang kan. Nah, ini kita lihat moda transportasi dalam pemilihan sarana mudah. Total pergerakan. Ya, dia bergerak atau tidak? Kalau tidak, sudah cukup di sini. Kalau bergerak, perjalanan kaki atau berkendaraan. Dari berkendaraan, kita lihat lagi berkendaraan umum atau pribadi. Ya, jadi kalau umum bermotor, tidak bermotor. Kalau pribadi, tidak bermotor, bermotor. Ya, tidak bermotor, sepeda masuk, tidak bermotor. Jalan kaki kemana? Kita kemana jalan di kaki kalian juga kan? Jadi, udah lihat lagi kan dari berkendaraan umum bermotor menggunakan jalan rel apa jalan raya. Itu belum lagi yang darat, udara, sama laut ya. Nah, di lapangan transit itu apa? Kalian tahu nggak istilah lapangan transit ini? Kalau para transit ini dia suatu moda transportasi yang seperti bus itu kan digunakan sama orang kita kan biasa kita langsung naik bus. Ini ada orang disabilitas, ada jalurnya sendiri. Nah, nih komponen-komponen prasarana transportasi, komponen-komponen sistem transportasi, ada manusia, ada barang, prasarana, ada sarana. Ya, jadi fungsi-fungsi komponen tersebut meliputi suatu objek menjadi mudah diatur. Ya, menyediakan kontrol pengendalian gerakan yang terjadi serta pemakaian gaya gerak yang secukupnya. Habis itu melindungi objek tersebut. Nah, ini komponen-komponen prasarana
ya. Jadi suatu jalan raya itu dia harus ada rumah aja, meja dan ruas jalan. Jadi ruang manfaat jalannya mana yang digunakan sehari-hari, ya. Ada jalur, ada lajur di rumah jalan. Ya, habis itu di sampingnya ruas jalan. Nah, barulah lingkup besarnya itu rumija. Ya, jadi yang selama ini kita gunakan wilayah jalan itu di rumah jalan. Ruasnya sisi kanan, sisi kiri. Rumija itu di jalan semuanya. Ya, ini harus tertutur ke tiga bidang ini. Jadi wajib, walaupun jalan sekecil apapun, mau itu lorong, ketiga ini harus ada. Yang lain, ada lagi? Ya. Sarana seperti mobil, sepeda motor, Ya. terus diupdate. Bagaimana persyaratannya? Kita lihat perkembangan prasarana sangat lambat, terutama di kota ini. Bagaimana kebijakan seharusnya? Ya. Itu bagus pertanyaan itu. Kenapa dia bilang selama ini pemerintah kurang memperhatikan prasarana pada transportasi, sedangkan sarana yang memikirkan itu pihak swasta, ya, seperti pabrik sepeda motor, mobil, dia terus upgrade, ya, kecepatan kendaraan semakin meningkat, semakin cepat. Bahkan sekarang di daerah Cina itu udah ada taksi yang udaraan, biar nggak macet lagi. Nah, prasarana juga harus dipikirkan, ibarat seperti gimana tata letak terminal kita. Apa mungkin terminal kita letaknya di dalam kota? Ya, walaupun di dalam kota dia gaulnya, tapi lama-kelamaan kota tersebut semakin padat dan terminal tersebut tidak cocok lagi di dalam kota. Jadi dipindah. Ibarat dulu kita di mana nih? Ya Juna. Dulu Suzuya Moni. Dulu kan itu terminal, ya kan? Waktu saya kesini itu terminal. Lalu dipindahkan ke daerah yang bergeser di Bantong, ya kan? Sana ditempatkan. Nah, jadi pemerintah ini harus memikirkan. Oh ya, ini yang saya di bagian dulu. Nah, kita masuk segmen ini ya, di bagian komponen prasarana jalan rel. Tadi kan udah jalan raya, ini jalan rel. Walaupun di Kota Banda Aceh belum ada jalan rel ini, tapi kita bahasnya karena ini juga termasuk dalam suatu sistem transportasi ini darat. Ya, jadi rel ini bantalan jalan rel, komponennya itu ada rel, bantalan, penambah rel, itu ada balans atas, balans bawah. Stasiun kereta dengan skala komponennya ada peron, emplacement, ruang tunggu, pergudangan, alat-alat pengendali lalu lintas. Oke, ini kita lihat ya, di mana letak balas, ada subbalas, nah, pinnya nah, sepitas tadi, nanti kita berdalam lagi di materi selanjutnya. Nah, bila komponen prasarana transportasi udara itu adalah ada landasan pacu, runway, ada taxiway, apron, bangunan terminal. Ya, ini dapat kita lihat di gambarnya aja. Nah, ada taxiway, ada runway, ada apron, ada terminal. Ya. Ini itu bandar udara. Kalau laut itu yang komponen prasarana pelabuhan ini ada pemecah gelombang, alur pelayaran, ada pulau pelabuhan,
konfigurasi jaringan jalan, kebijakan operasional, perilaku perjalanan, pilihan kegiatan. Nah, inilah peranan manusia. Jadi campur tangan manusia ini dapat mengubah kriteria ke 9 ini. Kenapa? Yang pertama, mengubah teknologi transportasi. Kenapa bisa diubah? Dari dulu kita pertama jalan kaki, habis itu naik yang ada hewan, belakangnya alat apapun, itu semua. Nah, kan habis itu ada menggunakan alat, ya kan? Ada sepeda, dari sepeda udah ada yang bermotor. Sekarang saking canggih, pakai kereta api, apa? Bus, ya, kalau hanya berapa second, berapa detik dia kecepatannya sudah sampai. Baik, hari ini sampai di sini saja. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Minggu depan kita lanjutkan ke diskusi kelompok dan pemaparan materi dan diskusi kelompok. Setelah itu kita lanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang jaringan transportasi. Assalamualaikum.